Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Lestiandra Putra Muhammad dari kelompok 9 dengan NIM 15 11 42 0146. Saya Dia Pramusinta dengan NIM 1511420147. Saya Wibendi Wijaya NIM 1511420148. Saya Ahmad Fatumi Am dari kelompok 9 Kode Etik NIM 1511420149. Perkenalkan, nama saya Karin Angela Stefan dengan nomor NIM 1511420150. Kode etik psikologi pasal 65 tentang interpretasi hasil asesmen berbunyi, psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Nah, pada pasal 65 ini dijelaskan bahwa seorang psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Hal ini karena sangat beragamnya budaya dan kebiasaan sehari-hari dari pasien yang bersangkutan. Jadi, seorang psikolog harus mempertimbangkan berbagai macam faktor tersebut agar interpretasi hasil asesmen tersebut tepat. Selanjutnya, pasal 66 tentang penyampaian data dan hasil asesmen. Ayat 1. Data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Ayat 2. Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Ayat 3. Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Nah, pada pasal 66 tadi, tentang penyampaian data dan hasil asesmen, pada ayat 1 dan 2, disampaikan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi berhak menyampaikan data asesmen atau hasil kepada sesama psikolog atau ilmuwan psikologi lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan tindak lanjut terhadap pasien atau pengguna layanan tersebut. Dengan di ayat 3 dijelaskan bahwa seorang psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menyampaikan hasil asesmen. Itu karena tidak semua pasien atau pengguna layanan paham dengan istilah-istilah yang ada di dalam psikologi. Oleh karena itu, tugas seorang psikolog adalah menyampaikan hasil asesmen dengan bahasa yang mudah dipahami agar pasien atau pengguna layanan dapat menangkap informasi tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan contoh kasus dari pelanggaran kode etik psikologi pasal 65 dan 66. Seorang psikolog mendapat pasien atau pengguna layanan yang berasal dari lingkungan masyarakat yang biasa. Saat melakukan interpretasi kepada pasien atau pengguna layanan tersebut, psikolog tersebut menjelaskan dengan bahasa ilmiah atau istilah dalam psikologi yang notabene pasien atau pengguna jasa tersebut tidak paham arti dari istilah tersebut. Hal ini tentu akan menjadikan pasien tersebut salah menafsirkan yang nantinya juga dapat berakibat fatal. Sebagai seorang psikolog, kita harus mampu melihat latar belakang dari pasien tersebut untuk memudahkan kita berkomunikasi dan menginterpretasikan hasil asesmen tersebut dengan tepat. Perkenalkan, nama saya Dia Pramusinta dengan NIM 1511420147. Saya akan menjelaskan tentang pasal 67, menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang kedua,
Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Contoh kasusnya, psikolog tidak menjaga dan memeriksa kelengkapan seperangkat alat tes atau menaruh secara sembarangan hasil asesmen, sehingga psikolog tersebut melanggar kode etik pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Intervensi pasal 68. Dasar intervensi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. 1. Intervensi dalam bidang psikologi dapat terbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi, maupun sistem. 2. Metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. 3. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. 4. Psikoedukasi dapat berbentuk A. Pelatihan, dan B. Tanpa pelatihan. 5. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Istilah subjek yang mendapatkan layanan konseling psikologi adalah klien. 6. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyembuhkan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan terapi psikologi adalah klien. Contoh kasus pada anak-anak, misalnya terdapat risiko mengalami keterlambatan perkembangan seperti speech delay atau keterlambatan berbicara. Sebelum memulai intervensi, psikologi perlu mengetahui lebih lanjut bagaimana speech delay tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, mencari tahu siapa yang merujuknya, apakah orang tua, guru, pengasuh, dan orang dewasa lainnya. Dengan demikian, psikolog dapat memberikan intervensi dengan tepat dan optimal. Pasal 69 Psikoedukasi. Batasan umum. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk pertama meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi biasanya dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama pelatihan, dan yang kedua tanpa pelatihan atau non-training. Psikoedukasi merupakan salah satu bentuk dari intervensi, baik untuk keluarga maupun klien, yang merupakan bagian dari terapi psikososial. Tujuan dari program psikoedukasi adalah menambah pengetahuan tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien dan meningkatkan fungsinya dalam lingkungannya. Tujuan ini akan dicapai melalui serangkaian kegiatan edukasi tentang gangguan, cara mengatasi gejala, dan kemampuan yang dimiliki keluarga. Pasal 70 Pelatihan dan tanpa pelatihan. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada Kode Etik Psikolog Indonesia.
Yang kedua, tanpa pelatihan dapat dilakukan dalam beberapa macam. Yang pertama, langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. Yang kedua, tidak langsung. Dapat berbentuk perluasan leaflet, pamflet iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Yang keempat, tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Yang kelima, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Yang keenam, intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, jika terjadi dampak negatif secara akibat dari perlakuan tersebut, pelaksanaan psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan keadaan semula. Selanjutnya, konseling psikologi dan terapi psikologi pasal 71. Yang pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, kembangan manusia, ataupun pekerjaan baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Yang kedua, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Contoh kasus, seorang remaja perempuan yang duduk di bangku kuliah berumur 20 tahun berinisial P memiliki konflik dalam memilih keputusan untuk masa depannya. P adalah anak yang biasa melakukan semua hal sendiri. Pada masa kecilnya, P dikenal dengan anak yang sangat manja. Di umurnya sekarang, P mengakui bahwa ia belum seluruhnya mandiri akan hidupnya. Walaupun ia sudah ditinggalkan ibu dan ayah yang tidak tahu keberadaannya, ia belum bisa untuk memikirkan pekerjaan untuk masa depan. Ia menginginkan setelah lulus sarjana melanjutkan ke S2. Meski orang tua tidak ada di sisinya, namun P masih memiliki seorang kakak yang mengurusi segala investasi dari orang tuanya. P memiliki masalah bahwa ia tidak sanggup mengatakan keinginannya untuk melanjutkan S2 dan meminta kakaknya untuk menjual sedikit aset yang ditinggalkan orang tuanya untuk biaya kuliahnya kelak. Karena sebelumnya kakaknya juga pernah menjual aset tersebut dengan mengatasnamakan P, padahal kakaknya menggunakannya untuk keperluan pribadi. Jadi, kali ini P ingin merealisasikan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan S2-nya. P merasa bahwa permintaannya itu tidaklah berat, karena ia berpikir bahwa ia masih sanggup dan memiliki biaya untuk hal itu. Namun P ragu untuk mengatakannya karena takut tidak dikabulkan. Pada pasal 72 Kode Etik menjelaskan tentang kualifikasi konselor dan psikoterapis. Pada ayat pertamanya, konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang A. memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri atau masih dalam survei untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. B. Mengutamakan dasar-dasar profesional.
C. Memberikan layanan konseling atau terapi pada semua pihak yang membutuhkan. D. Mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakan terhadap klien. Ayat 2. Yang dimaksud dengan psikolog profesional adalah A. Senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. B. Bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. C. Senantiasa mempertahankan dan meningkatkan baik kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Nah, dalam pasal ini menjelaskan bahwasannya adanya perihal-perihal atau kualifikasi konselor atau psikoterapis. Salah satunya memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi konselor. Nah, ini dengan cara sudah lulus sarjana psikologi dan magister profesi, dan juga mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan pelayanan konseling bagi semua yang membutuhkan dan mampu bertanggung jawab dan menghindari dampak buruk dari efek klien itu sendiri. Contoh kasus psikoterapi. Di sini ada wanita berinisialkan A yang mengalami kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh kakak ipar dan kakak kandungnya. Ia adalah ibu rumah tangga yang baru saja bercerai dari suaminya dan memiliki 1 anak, dan ia tinggal di rumah orang tuanya. Singkat cerita, bahwasannya kekerasan ini dimulai pada saat si A meletakkan barangnya di suatu tempat dan ternyata kakak iparnya membuangnya. Si A ini merasa kesal lalu membanting barang. Nah, dari situ si kakak iparnya ini terpancing emosinya sehingga dia membanting barang itu juga lalu memukul si A dengan tangannya. Si A hanya diam. Dia tidak mau membalas kakak iparnya yang sudah berlaku keterlaluan. Orang tua si A melihat lalu histeris meminta dari kakak iparnya untuk menghentikannya. Si A lalu pergi ke dalam kamarnya. Ia merasa sudah tidak ada gunanya lagi dirinya untuk hidup, sehingga dia mencoba mengambil cutter dan memutuskan untuk melukai tangannya bertujuan untuk bunuh diri, namun dicegah oleh ayahnya. Nah, dalam kasus ini dapat menggunakan terapi humanistik esensial. Terapi ini membantu klien dalam menemukan bahwasannya mereka telah menghindari kebebasan dan membangkitkan semangat mereka untuk belajar mengambil resiko. Dengan menggunakan kebebasan itu, terapis bisa meyakinkan klien untuk menganggap bahwa dirinya berarti untuk orang-orang sekitar, bahwa orang-orang ada untuknya dan dia dapat hidup dengan baik walau kakaknya seperti itu. Memberikan kepercayaan diri kepada klien walau memang memakan waktu yang lama, namun klien pasti bisa memecahkan masalahnya sendiri untuk kedepannya jika dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi dan menerima dirinya sendiri, dan juga tidak malah berbalik menjadi menyalahkan dirinya terus. Individu dalam terapi datang untuk menghargai diri mereka lebih seperti mereka. Perilaku mereka menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dan kreativitas. Klien menjadi peduli tentang memenuhi kepercayaan dirinya, dan dengan demikian mulai berperilaku dengan cara yang lebih benar untuk diri sendiri. Klien bergerak ke arah yang lebih berhubungan dengan apa yang dialami pada saat ini, dan semakin percaya diri masuk untuk mengelola kehidupan mereka sendiri.